Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, semoga panjenengan dimanapun adalah senantiasa diberikan kesehatan. Semoga hari ini lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia. Dan alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bahwa sesungguhnya kita telah dimatikan dalam tidur kita. Dan sekarang hari ini kembali kita dikembalikan roh kita. Karena sesuai dengan firman Allah. Di dalam Al-Quran Allah menggenggam roh manusia pada saat tidurnya dan mengembalikannya pada saat dia bangun, sahabat. Jadi kehidupan ini sesungguhnya adalah setiap hari hidup dan mati, ya. Sebagai pelajaran kepada kita, dan bukan hanya kita, adalah demikian pula dengan alam dunia ini. Ada hidup dan mati, ada tidur, ada bangun, ada malam, ada siang. Maka malam itu adalah alam ini seolah tidur. Demikian pula dengan kita. Semua makhluk mengalami tidur. Ikan tidur, ya. Kucing, binatang, anjing, semua makhluk itu tidur, ya. Tetapi kepada manusia, tidur itu sahabat merupakan sebuah pelajaran pada kita. Bagaimana kita bahwa sesungguhnya hidup dan mati itu di tangan Allah, ya. Darau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan semuanya. Bagaimana apa tulijul laila fil nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup dimatikan, mati dihidupkan, semua. Maka kehidupan adalah akan mengalami kematian dan kematian adalah akan mengalami kehidupan, ya. Inilah hukum sunatullah. Maka sahabat, pada pagi hari ini kembali Abah akan melanjutkan tentang menelusuri siapa orang tua Nabi Adam, ya. Kenapa kita perlu mengetahui ini, ya, baik Adam sebagai sosok maupun Adam sebagai peran. Walaupun Abah lebih mengajak kepada panjenengan semua memahami tentang lebih kepada peran. Karena kalau sosok boleh berganti. Maka tentang Rasul yang berganti adalah merupakan peran, ya. Rasul itu satu pada dasarnya. Tetapi adalah sosoknya yang berganti-ganti saja sesungguhnya, ya. Maka jangan terjebak dengan sosok. Sosok Fir'aun, ya. Itu adalah peran sesungguhnya. Sosoknya ada dulu adalah zaman Nabi Musa. Tapi perannya sebagai Fir'aun ada. Jangan-jangan kita yang Fir'aun hari ini. Demikian pula Namrud. Namrud itu bisa sosok. Tetapi juga harus dipahami, ya bisa dirimu juga, bisa diri kita yang jadi Namrud.
Karena kalau seandainya selalu bahwa orang itu sosok yang dulu, maka apa gunanya Quran itu buat kita? Karena yang harus berubah adalah kita tadi semua, ya. Menjadikan diri kita adalah manusia Al-Quran, tubuh kita Al-Quran tadi semua, ya. Maka jangan terjebak dengan sosok tadi semua. Bicara Musa adalah dulu, tetapi itu bicara sosok. Tetapi pada saat peran, ya kamu hari ini Musa. Kamu hari ini adalah Muhammad. Kamu hari ini adalah Isa. Kamu hari ini, tapi bisa jadi kamu hari ini adalah iblis, bukan Adam. Karena bicara iblis adalah bisa sebagai sosok, bisa sebagai peran. Maka memahami tentang perjalanan bagaimana Nabi Adam juga sama. Bicara tentang sosok, bagaimana dulu adalah seolah-olah manusia pertama. Adalah khalifah yang pertama. Tetapi ternyata setelah dipelajari, beliau bukan orang yang pertama, tetapi adalah manusia yang pertama. Khalifah yang pertama. Ya. Maka ini juga memberikan gambaran bahwa sesungguhnya adalah makhluk itu rotasi, sahabat. Makhluk itu mengalami pendewasaan. Makhluk itu akan mengalami perubahan. Ya. Yang semakin hari semakin canggih, setiap hari semakin canggih, setiap zaman itu akan dilahirkan kembali lebih baik atau lebih buruk sesungguhnya. Maka itulah Nabi SAW berkata hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini, dari semua. Maka hanya orang bodoh yang tidak mau melakukan perubahan. Ya. Maka oleh karena itulah pahami tentang kisah Adam ini bisa dipahami secara sosok. Sosok berarti adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, tetapi bukan orang yang pertama, ya. Karena di dalam Al-Quran jelas bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, sahabat, ya. Ternyata bukan tanah sebagaimana adalah tanah dibentuk jadi boneka, baru ditiupkanlah ruh, tidak, ya. Ternyata dalam penciptaannya Nabi Adam itu adalah dalam rahim, ya. Sebagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran yang sudah Abah sampaikan di episode sebelumnya. Tadi semua. Kenapa perlu kita memahami ini? Bahwa sesungguhnya manusia sebelum roji'un pada Allah akan terus tadi semua, ya, mengalami pendewasaan dan bisa jadi manusia nanti balik lagi ke binatang. Binatang bisa lagi kepada batu karena ada 9 roh manusia. Roh nabati, roh hewani, roh jismani, roh ruhani, roh idofi dan roh seluruh makhluk, ya. Ada pada diri kita karena kita dipersiapkan untuk jadi wujud apa kita nanti dari semua, ya, setelah di alam ini. Makanya berhentilah dari maksiat-maksiat yang tidak jelas, yang akan merusak dirimu, akan merubah dirimu, karena kalian akan menyesal, ya, menyesal yang tiada ujung dari semua. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong pada saat masuk alam itu, karena kalian akan berjalan masing-masing sendiri-sendiri dan semua, ya. Maka inilah pahami ya tentang. Sengaja kenapa Abah seolah-olah ada yang bertanya kemarin kenapa Abah membahas tentang bagaimana Nabi Musa, Adam tadi semua. Supaya kita memahami bagaimana hukum Allah di alam ini, sahabat, adalah. Jadi selama proses penciptaan itu sampai akhir zaman akan terus berjalan, maka makhluk akan mengalami evolusi pelan-pelan tadi semua, ya. Kalau kalian memahami, maka itulah dalam surat Shad 87-88 Allah berfirman tentang kata Allah, Al-Quran ini satu saat akan dibuktikan kebenarannya. Dan kita manusia akan membuktikan kebenaran Al-Quran dari semua. Dan itu sudah tidak disangsikan lagi. Al-Quran sudah berkata, berfirman tentang bagaimana adalah bisa menembus langit adalah asal memiliki bagi orang ulil albab dari semua. Dan sekarang sudah dibuktikan manusia bisa ke Mars, bahkan mengirimkan pesawat sampai ke Mars. Bahkan manusianya sendiri sudah sampai di bulan. Artinya bahwa apa yang dikatakan Al-Quran selama manusia adalah memahami mafhum daripada Al-Quran. Karena sekarang ini sahabat ada orang yang paham kepada nas tapi nggak paham dengan mafhum nas dari semua, ya. Kayak kemarin orang bertanya ke Abah, "Bah, saya mah percaya Nabi Adam itu kepada Quran," tadi semua. Tapi Abah tanya, setahu apa kamu kepada Al-Quran? Karena banyak orang ngomong, ayo kembali kepada Al-Quran, tapi nggak ngerti. Sesungguhnya orang itu sudah sampai mafhum nas, dia masih bergelayut di nasnya. Malah nasnya yang dibaca dengan bayati, diajarkan tentang kiroahnya, diajarkan tentang mahrojul huruf,
tapi nggak ngerti mafhumnya untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Sehingga tidak pernah menjadikan Al-Bayyinat sebagai hudan, sebagai furqan. Hanyalah asyik dibacakan tadi semua ya. Dibacakan oleh ahli qiraat sampai dia yang dengarnya Allah, 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 tapi nggak ngerti tadi semua. Apa tujuannya? Orang Quran itu suruh kamu balik pada Allah, Quran itu suruh kamu ikhlas, Quran itu nyuruh kamu sabar, Quran itu nyuruh kamu syukur, malah kamu senang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan diindah-indahkan suaranya, hanya menyuruh kamu adalah supaya kamu untuk lebih syukur, tapi nggak pernah syukur-syukur, nggak pernah sabar-sabar, nggak pernah ikhlas-ikhlas. Nah, inilah sesungguhnya tadi. Jadi kemarin ada kepada Abah, bah ini kalau saya sih bicara percaya pada Al-Quran, saya Abah tanya, sengerti apa kamu Al-Quran tadi semua? Al-Quran itu punya banyak lapis makna. Ya, karena Abah maaf ya, ada orang datang ke Abah, orang Wahabi ke sini. Dia tanya kepada Abah, apa sih bah di majelis sini ada manakiban, ada muludan, ada rajaban tadi semua? Kan nggak ada di alam Al-Quran. Waduh, kata Abah ini orang kayak begini nih. Yang selalu ngomong Al-Quran, dia hanya ngerti tulisan Quran tadi semua. Pada saat dia seumpama kata Abah adalah Quran itu adalah kebun bambu. Dia hanya taunya bambu, 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 bambu aja. Pada saat orang sudah bikin boboko, bikin ayakan, bikin asepan, dan apapun yang dibuat dari bambu, dia bilang apa? Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah ke bambu. Ini apa? Bid'ah ini. Orang sudah ngerti mafhum nas. Bambu sudah diolah menjadi ayakan, jadi asepan, jadi boboko, dan apapun yang produk dari bambu, dia masih ngutak-ngatik bambunya. Gak berguna kepada dia bambunya. Sama kayak orang tadi baca qiraatnya di bagus-bagus, maaf ya. Tetapi akhirnya Al-Quran itu nyuruh sabar gak sabar-sabar, nyuruh syukur gak syukur-syukur, nyuruh rojiun balik pada Allah gak mau balik tadi semua. Malah hanya bacaannya aja di bagus-bagus tadi semua. Semakin betah orang di dunia tadi semua. Inilah salah kaprah. Tadi kayak orang yang bicaranya selalu ngomong balik Al-Quran, tapi nggak ngerti bagaimana cara balik kepada Al-Quran. Innal Qur'ani sab'atu butun. Al-Quran itu mengandung 7 lapis makna. Maka tahu apa kamu Al-Quran? Tadi semua. Kalau Abah sudah ngomong Al-Quran tuh, kamu ngomongin bambu, anggap aja kamu tuh Al-Quran tuh bambu. Abah udah ngomongin boboko. Udah ngomongin bagaimana Abah mengolah Quran ini, bambu ini menjadi sesuatu yang bagus buat secara estetisnya bagus, secara fungsinya ada. Karena Al-Quran itu adalah harus difahami, bukan hanya nas, tapi mafhum nas. Inilah orang Islam yang terjebak tadi semua. Ngomongin Quran, ngomongin nutup aurat, yang diomongin terus, malah mukanya ditutupin pakai cadar. Bukan itu, tetapi adalah bagaimana mafhum nasnya. Kalau orang pinter langsung dia bikin mesin pemintal, dia tadi nanam kapas, kapas diolah jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju, nutup aurat itu tadi semua ya. Nah inilah kadang-kadang orang kita ini ngomongnya balik Al-Quran tadi seolah ayo balik ke kebun bambu tadi semua kayak tadi. Tapi pada saat orang sudah bambu itu diolah menjadi mafhum, kan tadi karena Quran sendiri ada arti mantuk, ada arti mafhum. Tadi semua. Kalau selama hanya mantuk, tadi semua. Hanya Quran itu hanya khobar saja kepada kamu. Tadi semua. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Padahal yang baca Quran itulah yang pembohong agama. Dia tidak pernah peduli anak yatim. Dia tidak peduli orang miskin. Dia dibaca terus lagi ayatnya. Nah inilah tadi semua. Orang ngomongnya Al-Quran. Tapi tadi ngomongnya bambu. Pada saat orang sudah tadi. Bagaimana ngasih makan orang lain, menghidupkan orang lain, membahagiakan orang lain. Ini masih kembali kepada nas, bukan mafhum nas tadi semua ya. Banyak sahabat sesungguhnya. Maka hati-hatilah ya buat komen katanya, bah kembali ke Al-Quran. Enak aja lu balik Al-Quran, lu ngerti apa Al-Quran? Tadi semua, tadi semua. Nah ini termasuk juga tentang bagaimana kehidupan. Bagaimana sesungguhnya Allah banyak mengajarkan di dalam kehidupan. Termasuk juga bahwa kembalinya kita ke alam ini sebelum kita rojiun pada Allah itu adalah hukum alam tadi semua. Walillahi marji'ukum jami'an tadi semua. Semuanya harus kembali kepada Allah secara hukum. Tapi Allah itu maha suci, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa kamu menyentuhnya. Kamu kecuali adalah sebagaimana sucinya Allah tadi semua. Allah itu adalah
Makanya tadi kenapa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka untuk itulah manusia akan diulang tadi semua ya, karena tidak mudah untuk kembali kepada Allah tadi semua ya. Maka manusia diajarkan memahami jalan apa tubuhnya, apa hatinya, apa ruhnya, apa jiwanya, dan apa sirnya, rahasianya. Jasad, kolbu, kemudian jiwa, rasa tadi semua. Disitulah manusia ngerti. Ada syariat pada tubuhnya, ada torekot pada hatinya, ada hakikat pada jiwanya, ada makrifat pada rasanya tadi semua. Inilah makanya perlunya adalah sebuah proses pendewasaan, sahabat. Maka mempelajari tentang kembali kisah Nabi Adam akan memahami kepada kita ternyata manusia itu hanya mengulang berulang tadi semua ya. Sebelum dia memurnikan kembali adalah bagaimana takhallaqu bi ahlakillah. Allah itu adalah penyabar, Allah itu penyukur, Allah itu pemaaf, Allah itu Rahman, Rahim. Nah, kita tidak bisa kembali pada Allah kecuali setelah memiliki adalah apa yang dikehendaki oleh Allah adalah karena awalnya juga Allah. Kita hanya bisa balik kalau sebagai Allah dan dari semua. Kalau doa awalnya Allah, akhirnya Allah. Kalau akhir batinnya Allah, dohirnya juga Allah. Wal awalu dia, wal akhiru dia, wal dohiru dia, wal batinu dia. Makanya jangan jadi orang munafik dalam dunia ini dari semua ya. Makanya berhentikan sifat kebinatangan dari semua ya. Karena maaf ya, karena yang komen aja Abah tahu dari semua. Tadi semua sifat kebinatangannya wujudnya apa, makanya tadi senangnya menggonggong aja tadi semua, tapi nggak ngerti tadi semua ya. Nah ini sahabat, jadi memahami tentang Al-Quran itu adalah bicara tentang sesungguhnya. Maka tadi akan ada ayat-ayat Qurannya, ada ayat-ayat kauniyah tadi semua. Maka di surat Shad 87 dan 88 kata Allah bahwa kebenaran ini akan dinampakkan nanti, maksudnya dengan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan tadi semua ya. Dulu zaman Nabi Sulaiman, sahabat, bicara telepati. Bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan Ratu Balkis waktu sebelum adalah diundang. Menggunakan asma pada dirinya dan asma pada Ratu Balkis. Sekarang sudah didohirkan berupa handphone. Maka sekarang sudah canggih. Buat apa bicara dengan telepati hari ini? Bahkan sekarang sudah bisa video call. Ya. Bahkan sudah canggih lagi sekarang nanti. Bahkan nanti bisa dibikin HP itu adalah pada soft lens di sini. Maka inilah dunia yang semakin canggih. Maka kalau seandainya hanya terjebak di nas, tapi tidak ngerti mafhum nas, maka hanyalah monyet ngegulung kalapa. Monyet hanya belajar kiroat, monyet hanya diajar bagaimana, tapi tidak pernah Al-Quran itu adalah menjadi al-bayyinat, hudan wal furqan. Malah asyik di situ dari semua. Malah dihafalin huruf-hurufnya, ayat-ayatnya. Buat apa? Tadi semua kamu ngapalin resep kayak apapun bagusnya kalau kamu tidak pernah masak, kamu tidak akan pernah jadi ahli. Maka belajar agama bukan belajar resep tadi semua. Itulah kenapa ada syariat, ada thariqat. Syariat itu seolah-olah adalah hukumnya, thariqat ngamalinnya tadi semua. Nah inilah makanya ini Abah jadi komen dulu kepada kemarin yang komen tentang Al-Quran tadi semua ya. Kalau ingin tahu Al-Quran ayo ke sini ke Abah tadi semua. Abah bisa buka sampai 7 lapis kepadamu tadi semua. Asal kamu bisa ngerti. Nanti Abah dibilang kafir lagi sama kamu nanti. Nah inilah ya. Marilah. Maka yang Abah sudah olah ini selama ini adalah berlapis-lapis isi dari tafsiran Al-Quran. Dari tafsir Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah, sampai Lahutiyah. Sampai tafsir Quran bil Quran. Tafsir firman Allah dengan Allah. Tadi semua ya. Bukan hanya kamakola, kamakila. Bukan, udah lewat itu. Ya maaf ya dari semua. Jadi pahami ya. Nah pada saat hari ini pun kita sedang menelusuri kembali. Biar kita ngerti. Kalau sesungguhnya manusia ini adalah akan mengalami sebagaimana juga Nabi Adam. Jangan lagi punya anggapan Nabi Adam turun ke bumi itu diturunkan dari surga. Dan gak ada judulnya. Dari surga. Ya. Qurannya sudah ngomong jannah. Jannah itu bukan surga. Adalah taman. Dari semua. Dan lihat dalam kitab Syirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjelaskan ada Jannatul Ma'wah, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Apa itu Jannatul Ma'wah? Jannatul Ma'wah adalah jannah, adalah sesuatu kenikmatan yang dinikmati ruh jismani di jasad. Maka kenapa ngomongin Quran itu bangku-bangku dari emas, bidadari tadi? Karena segala bidadari itu adalah kesenangan jasad tadi semua. Maka pahami, jangan bodoh.
Hari inilah kalian sedang menikmati surga itu. Makanya jangan hayal, jangan ibadah tujuannya surga. Surga itu makhluk. Dan jangan takut pada neraka. Neraka itu makhluk. Tadi semua. Karena inilah kalian bukan punya neraka, bukan punya surga. Maka itulah manusia akan diajarkan di dunia ini dua dikotomi. Malaikat makhluk yang baik, iblis makhluk yang buruk. Nah, kalau orang hanya baru mengerti, saya suka malaikat, benci iblis. Oh, itu belum tauhid itu namanya. Iblis itu mengabdi pada Allah dengan begitulah karakternya. Adapun malaikat demikian. Maka kalau kamu sudah mampu melihat Allah pada iblis dan malaikat, malaikat itu ya Allah, iblis juga ya Allah. Berarti kamu sudah baik tauhidnya tadi semua. Ya. Maka tadi orang yang baru belajar, kalau masih menyalahkan orang dalam pengajarannya, baru dia belum belajar itu orang. Tapi kalau sudah mampu menyalahkan dirinya sendiri, itu barulah dia itu baru belajar. Tetapi orang yang sudah benar-benar belajar tidak akan pernah menyalahkan orang dan dirinya sendiri. Pahami ya? Tadi semua. Karena ternyata iblis juga adalah baik. Maka tadi dalam kitab Talbis iblis itu ke sorga. Kenapa? Karena dia memerankan perannya dengan baik. Tugasnya dari Allah dengan baik. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami ya. Di dalam memahami agama. Nah demikian pula tentang Nabi Adam. Tadi semua. Maka kita harus memahami tentang ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah jelas firmannya. Karena ayat Qur'aniyah ini harus dibuktikan dengan ayat kauniyah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kita harus buktikan ayat-ayat Allah itu sebagai surat Shad ayat 87-88. Kata Allah, Quran nanti akan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Itulah kenapa berapa belas tahun yang lalu astronot Cina membuktikan adalah bintang pengetuk. Kata beliau ada bintang yang berbunyi mengetuk tok 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 tok. Ternyata Al-Quran sudah bicara 1500 tahun yang lalu tentang bintang pengetuk. Akhirnya astronot Cina itu adalah sujud dia tadi semua ya. Bagaimana penyelam Prancis menemukan ada air yang tidak bercampur, air tawar dan air, dan Al-Quran sudah berkata 1500 tahun. Maka memahami Al-Quran hanya membaca Qurannya. Hanyalah nanti akan kamu ngerti mantuknya. Tapi kamu nggak ngerti mafhumnya. Akhirnya kayak tadi. Pada saat orang sudah ngomongin boboko, ayakan, dia masih mikirnya bambu. Quran itu bambu. Apa gunanya bambu itu untukmu? Yang ini sudah bikin tusuk sate. Yang ini sudah bikin boboko. Yang sini sudah bikin ayakan. Quran tetapi sudah dibentuk menjadi sesuatu yang estetis. Sesuatu yang berguna. Dan bisa dimanfaatkan. Dan bisa dipakai oleh banyak orang. Maka jangan soal-soal ngomong Quran. Tadi semua. Ya, kalau nggak ngerti isi Quran. Tadi semua. Ini ya. Makanya tadi ya. Karena tadi. Jadi surga yang dikatakan. Itulah sudah lihat dalam surat Hud. Ya. Surga dan neraka itu adalah pada di bumi ini semuanya. Tadi semua. Untuk apa? Balasan. Balasan dari mana? Balasan daripada perbuatan orang. Di surat Yunus ayat 4. Karena manusia berbuat keimanan dan kekafiran. Yang iman akan dibalas, yang kafir akan dibalas. Di mana? Ya di sini. Karena jannatul mawa itu di sini. Ya gitu tadi. Ya dalam kita bukan nanti surah Asrar ya. Tentang darajat. Darajat. Maka kembalinya kepada Allah yang murni itu tadi. Makanya bukan surga. Bukan neraka. Bukan makhluk. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Orang kalau masih bicara makhluk kepada makhluk, maka dia itu adalah hanya sebatas himar saja. Binatang, ada binatang. Itulah kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Kamu binatang kamu itu semua. Ya. Kalau baru baca ayat itu hanya senang tajwidnya bagus-bagusan, ya itu masih berarti belum dipakai dipikir tadi sudah. Ayat nyuruh kamu sabar, ayat nyuruh kamu syukur. Padahal sabar dan syukur itu tidak bisa, bukan produk yang bisa langsung diproses. Latihan sabar, latihan syukur. Maka sahabat hidup di dunia ini tentang itu. Maka kenapa manusia akan dilahirkan ulang? Untuk melatih jiwanya supaya mampu sabar, mampu syukur, mampu zuhud, mampu soleh, mampu ikhlas, mampu ridho. Inilah hukum alam. Ini bukan akidah, tapi ini hukum alam yang harus terjadi. Karena manusia itu, makhluk itu hanya dari energi. Allah lah energi itu.
Maka maksud Einstein EMC kuadrat, hukum kekekalan energi, maksudnya bicara Allah. Allah itu tidak akan hilang, karena Allah itu bako. Hanya akan berubah bentuk. Maka tadi, seluruh makhluk ini hanya tajalli min tajalliyatillah. Hanya sarung-sarung golok dari golok. Allah lah golok itu. Terserah dia mau sembunyi di mana. Mau disembunyi di binatang, jadilah binatang dia. Tadi semua. Karena Allah itu transformer. La maujuda ilallah. La maujuda bihaqqi ilallah. Semuanya. Maka pahami ya. Nah ini juga termasuk proses penciptaan Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itu adalah jangan lagi punya anggapan diturunkan dari sorga. Sehingga Nabi Adam dianggap kecelakaan. Jelas ayat 30 kata Allah. Allah sudah mengatakan, ini jailun fil ardi khalifah. Allah sudah ngasih kabar. Ini bukan kecelakaan, tapi dirancang oleh Allah. Jailun fil ardi khalifah. Nah ini pahami tentang Adam sebagai sosok, tapi Adam sebagai peran. Kalau begitu sosok sudah nggak ada, tapi peran kamulah Adam itu. Bagaimana kisah Adam di situ secara peran, seorang bayi dalam kandungan yang tidak mengerti apa-apa, kemudian belajarlah wa 'allamal adama asma'akullah. Diajarkan tentang kehidupan, kamu tentang bisa manggil ayah, mama, papa, mama, makan. Ayo kamu Adam tuh sedang belajar dari semua. Dan kamu beda dengan malaikat tadi. Kalau malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ditanya yang lain, kalau diketahui ini ember, ember aja malaikat itu. Nggak tahu itu gentong, nggak tahu ini cangkir, nggak tahu itu asbak. Malaikat itu hanya tahu gentong, ya gentong. Tadi semua. Pahami juga tentang sifat malaikat pada tubuhmu itu. Tadi semua. Ya. Jangan malaikat bisa sebagai sosok. Malaikat sebagai peran. Peran ada pada dirimu. Sosok sudah. Gitu. Bicara Adam secara sosok sudah nggak ada. Bicara secara peran, kitalah Adam itu. Makanya tadi bicara Al-Quran, kalau tidak pernah ngerti mana peran, mana sosok. Apa sih bedanya peran dan sosok? Peran itu presiden. Sosok bisa ganti orangnya. Presiden Soekarno, presiden perannya, sosoknya Bung Karno. Presiden Soeharto, sosoknya Soeharto, perannya presiden. Berarti kalau begitu, peran itu satu. Dari dulu sampai kapanpun peran. Tapi sosoklah yang berganti-ganti. Bicara Allah tentang Adam dan Iblis, jangan sampai kamu yang jadi iblisnya. Karena kamu bicara peran. Bisa jadi kita yang jadi iblisnya hari ini. Bicara Ibrahim dan Namrud, bisa jadi kita Namrudnya. Bicara tentang surat Al-Fil, jangan-jangan kita gajah dan Abrohah itu. Ya. Nah inilah memahami Quran yang harus kita pahami. Bagaimana Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk, wal bayinat, bil bayinat, untuk memperjelas perjalanan hidup kita kepada Allah. Al-Quran itu bukan apalin 30 juz, tapi nggak ngerti mau ngapain. Malah akhirnya bikin perlombaan, jadi piagam, duit lagi ujung-ujungnya. Karena selama bukan Allah tujuannya, tidak ada gunanya, maaf. Ya. Tadi, walaupun apal 30 juz sekalipun. Apalagi di otaknya itu setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Kamu hanya ngitung-ngitung kebaikan. Tapi lupa kepada yang membuat kebaikan. Kamu dipikirnya surga, lupa kepada yang punya surga. Tadi semua. Ya. Indonesia adalah surga buat orang Indonesia. Dia lupa, maka akhirnya dia masih berpikir tentang keindahan yang lain. Tapi kenapa nggak syukuri surga begitu indah? Coba bandingkan negara kita dengan Arab Saudi. Semuanya hanya batu dan pasir, tapi negara kita indah, luar biasa. Ya, ini yang dipahami. Jadi penciptaan Nabi Adam pun sahabat dalam Al-Quran adalah jelas. Adalah Nabi Adam itu diciptakan sebagaimana adalah manusia yang lain, berarti punya ayah dan ibu. Maka hari ini kita akan mempelajari siapa orang tua Nabi Adam itu. Ya, biar kita ngerti bahwa kita itu dulunya seperti apa. Dan kita pun belum selesai sahabat. Ya, karena proses evolusi, lihat bagi bapak-bapak yang sudah di atas 70 tahun umurnya. Bagaimanakah cantiknya bintang film dulu? Bisa ketahuan, Rima Melati, Widiawati, kalau zaman Abah tadi semua. Apalah artinya Widiawati? Maaf ya. Ini tentang bagaimana genetika berubah. Hari ini kecantikan manusia itu, kalau dulu zaman Abah waktu kecil lihat bintang film Sipulan, wah cantiknya luar biasa. Lihat Barry Prima ganteng, begitu ke sini maaf ya. Artinya manusia itu akan berubah bentuknya sebagaimana Nabi Adam dulu.
Dari Homo erectus menjadi Homo sapien. Jadi manusia disebut orang adalah manusia purba kepada manusia modern. Dari manusia purba Homo erectus yang dengan otaknya hanya 800 gram, kalau sekarang sebangsa simpanse, ya dibandingkan dengan manusia kita sekarang. Tapi ini belum selesai. Manusia nanti akan makin ganteng, akan makin pinter, Lihat aja sekarang. Dunia dulu kita mau pergi kemana-mana jalan kaki. Setelah itu bisa naik sepeda. Setelah itu naik motor. Setelah itu naik mobil. Setelah itu naik pesawat. Sekarang orang bisa tur ke bulan. Di Rusia, di Inggris, di Eropa itu udah banyak yang daftar tur ke bulan. Menjadi astronot. Artinya, hei orang Islam bangunlah. Tadi. Hanyalah manusia-manusia hoyol ngomong nas tapi nggak ngerti mafhum nas. Tadi semua akhirnya Quran ini hanya jadikan monyet ngegugulung kelapa, nggak pernah bisa digunakan untuk kehidupan. Oh, Quran udah ngomongin tentang bagaimana Allah turunkan hujan. Kalau orang lain bikin dam, bikin irigasi, bikinlah perikanan, bikinlah pertanian tuh. Itu mereka. Kalian hanya tahu mantuk, orang sudah tahu mafhum. Tadi semua. Sehingga Al-Quran itu berdaya guna. Bicara tentang ini. Sekarang orang sibuk tentang DNA. Padahal Quran sudah bicara lama tentang DNA. Falyandulil insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini subi wa taraib. Bagaimana? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nutfah. Nutfah itulah sesungguhnya nutfah alaqah mudghah. Itu sudah bicara kromosom, Bung. Sudah ngomong DNA Quran dari dulu. Cuma kalian ngajar Qurannya yang dihafalin, tadi semua lagunya dibagus-bagusin, tapi nggak bisa gunakan. Nggak ngerti mafhumnya Al-Quran itu. Tadi akhirnya hanya bisanya ngalahkan orang lain, ngapirkan orang, murtadkan orang, menerakakan orang. Orang sudah berbuat. Bagaimana merubah apa yang kata Al-Quran itu dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Ini ngomongin bambu melulu. Orang sudah bikin ayakan, sudah bikin boboko, sudah bikin ini, sudah bikin itu. Bikin hiasan, bikin rumah-rumahan dari bambu. Ini masih ngomongin nas. Bagus-bagusan bacaan nas. Tadi semua. Nah, ini maaf harus dirubah ya. Harus dirubah. Kalau nggak demikian orang Islam akan tertinggal jauh dari semua. Ya. Maka di dalam Al-Quran sahabat, jangan lagi Nabi Adam itu seolah-olah dari tanah diemplek-emplek, ditiup. Tuh. Allah itu sahabat menciptakan segala sesuatu itu ilmiah. Kenapa? Karena biar manusia, karena manusia yang diciptakan nanti itu Adam itu adalah manusia dengan otak volumenya 1500 gram. Artinya dia adalah manusia yang pintar. Maka lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Itulah kenapa mereka berontak, para malaikat dan ajaji. Jangan ya Allah. Dulu juga mereka itu ribut. Mereka saling bunuh, bertumpahan darah dari semua. Kenapa? Karena yang diciptakan dulu adalah Homo erectus. Nggak salah dengan Homo erectus, hanya masalah waktu. Dia akan rotasi semua. Ya. Bahwa manusia itu akan mengalami. Lihat pemain bola. Dulu orang muja-muja Pele. Apa artinya Pele hari ini dibandingin dengan orang-orang jago main bola hari ini? Dulu orang bicara Rudi Hartono tentang badminton, rim swinging. Ya, sekarang dibandingin dengan pemain-pemain hari ini nggak ada artinya apa-apa. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa perubahan itulah yang harus terjadi. Secara genetika manusia akan makin canggih tadi semua. Mati, dilahirkan, hidup lagi, dia akan naik kesadarannya. Akan naik kesadarannya. Di ujungnya harus kembali inna ilahi roji'un. Tetapi tidak mudah karena Allah memberikan syarat la yamassuhu ilal mutahharun. Itulah yang Nabi berkata manusia akan dicuci dalam neraka surga. Ayolah hari ini kita sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tempat cucian. Makanya summa radadnahu asfala safilin. Inilah tempat terendah. Inilah merupakan neraka dan surga bagi kamu kalau menyadarinya. Maka setiap hari kamu akan ketemu surga. Kalau kamu nggak mau surga, pasti kamu ketemu neraka. Karena surga dan neraka itu satu, sahabat. Tempatnya juga satu di hatimu. Kalau kamu nggak sedih, ya bahagia. Kalau nggak bahagia, ya sedih. Tadi semua. Kalau hari ini lagi mumet, ya pasti nggak lagi lapang. Tadi itu. Kalau kamu lagi senang, berarti pasti kamu tuh nggak mungkin barengan. Tadi semua. Sama seperti nggak mungkin kamu bareng pada siang dan malam. Kalau kamu ada di malam pasti bukan di siang. Kalau ada di siang pasti bukan di malam. Kalau di hidup kamu bukan di mati. Kalau di mati bukan di hidup. Karena kita makhluk. Itulah kata Allah tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail
Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Coba. Cuma on saja memahaminya. Tadi semua lemot, hanya tahunya adalah nas, tapi nggak ngerti mafhum nasnya, madlulnya. Kalau nggak ngerti madlulnya, mafhum nasnya, bagaimana ngerti maqasid? Sementara Allah itu menurunkan segala sesuatu punya tujuan. Tadi semua, ya. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Mu'min, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha, ya. Syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Tuh, la'allakum ta'qilun. Afala ta'qilun. Afala yatafakkarun. Afala yatadabbarun. Kalau orang hanya tahu nas tapi nggak ngerti mafhum nas, Quran itu jadi dongeng. Tadi semua. Akhirnya surat Julaiho jadi pelet. Tadi semua. Akhirnya surat Alam Taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadal buat jeblak, buat bunuh orang. Akhirnya Quran jadilah sihir. Akhirnya tadi yang tidak paham, ya. Allah mengatakan dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Betul. Kemudian dia setetes mani lalu dari darah menggumpal, dia dilahirkan kamu sebagai anak kecil. Ini kisah Adam. Jadi Adam itu dilahirkan tadi semua. Jangan lagi bahwa Adam itu adalah manusia pertama tapi bukan orang pertama. Adam itu adalah generasi pertama yang berpindah dari Homo erectus. Bapak moyang kita adalah manusia Jawa atau manusia purba, maka Adam. Jadi kalau begitu peradaban dunia ini dengan akal, dengan nalar itu baru berlangsung 9.000 tahun sejak Nabi Adam yang pertama dilahirkan, ya. Tadi semua. Ini Al-Qur'an ya yang menjelaskan, ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, ya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran tadi semua, ya. Dijelaskan, inna masali Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Orang bicara kun fayakun dia kira sim salabim abdakadabra. Tadi semua. Kalau siapa bapak itu prok 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 nanti jadi apa? Siapa itu? Jadi kayak begitu orang Islam sekarang itu. Kun fayakun, padahal kun dari mulai bagaimana kun, makanya kenapa kun fa yakun, dari kanti huruf aja nggak ngerti tadi semua. Maka kun ke fa ke ya, fa yakun ke yakun, tadi kun ke yakun lewat fa. Lewat proses. Jadi kalau demikian sama saja Nabi Adam dan Nabi Isa. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Isa dan Adam seumpama. Perumpama Isa dan Adam itu sama saja. Dilahirkan. Punya ayah dan ibu. Ya. Cuma karena tadi orang tahunya bambu. Pada saat orang ngomongin boboko. Wah itu harus kembali ke Al-Quran. Bid'ah itu. Dia nggak ngerti. Boboko itu bambu. Dia nggak ngerti ayakan itu bambu tadi semua. Dia senangnya gegelendotan aja di pohon bambu, dibaca pohon bambu, makanya kiroat tadi semua. Tapi habis itu molor, nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya tadi semua. Berhenti sekarang lah yang demikian itu. Berhenti. Kita ini harus pulang pada Allah. Quran itu bukan untuk main-main, bukan untuk perlombaan, bukan untuk apal-apalan huruf tadi semua. Resep itu bukan untuk ngomongin itu. Nggak ada perlombaan resep. Yang ada juga bagaimana kita bisa bikin masak yang enak. Jadikan diri kita adalah masakan yang enak. Tadi semua. Berakhlak, beradab, baik.
semua ikhlas, syukur, sabar, dan itu butuh proses. Sama aja kayak tukang masak. Hari ini keasinan, besok kemanisan, hari ini keasinan. Selama dia terus berbuat, itulah makanya syariat harus ditorikot supaya ketemu hakikat, supaya ketemu rasa makrifat. Ada lagi orang ngapain ketorikotan, syariat saja, berarti sama aja ngomong resep aja. Ya udah kamu lapar terus. Ya, inilah agama nggak pernah pakai. Padahal kata Nabi, agama itu untuk orang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Apa artinya agama bagi orang yang tidak berakal? Tadi semua ya. Makanya ayat ini menjelaskan, tidak dijelaskan lagi oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah berfirman, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Dalam rahim. Jadi Nabi Adam itu berarti dia ada dalam rahim dibentuknya itu. Sama dengan kita, sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan nabi-nabi yang lain. Dalam rahim, ya. Karena kalau konsep Adam ini nggak dirubah, orang selalu pikir Adam dari surga, saya mati harus ke surga. Itulah akibat salah konsep awal. Padahal dalam Al-Quran pun Nabi Adam bicara tentang surga itu jannah. Jannah itu bicara tentang sebuah tempat yang lebih tinggi, yang dimana tempatnya indah, bagus, mengalir sungai-sungai, pohonnya subur dan indah, diturunkan oleh Allah. Tetapi itu juga punya makna syariat dan makna hakikat. Ya, jannah di situ. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu menggunakan ihbitu, habato, ihbit. Nah ini aja. Kadang-kadang orang ngelihat hurufnya aja nggak pernah dilihat tadi semua. Padahal semua habato, ihbitu, ihbit dalam Al-Quran itu tentang turun di tempat yang sama. Kamu naik ke para, ihbit, turun. Itu di situ juga, di bumi. Tadi, bukan anjalna. Maka kalau bicara malaikat pasti anjalna. Dan dari langit, malaikat itu. Hujan, anjalna, dari langit seolah-olah. Najalna, anjalna. Tapi ada ja'ala, ada kholako, ada bada'a, ada bada'a saja. Lihat hurufnya. Bada'a saja sudah memperlihatkan Al-Quran itu. 8 ayat yang mengatakan bada'a. Berarti penciptaan manusia dalam dunia itu copy paste. Bukan penciptaan yang tanpa role model. Tapi pengulangan tadi semua. Makanya itulah Al-Quran mengatakan amwatan pakai alif panjang. Kamu itu pernah mati. Entah berapa kali kamu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Tuh, pakai ya, pakai alif lagi. Kamu sudah dihidupkan. Entah hidup yang keberapa kali. Sebelum kamu wa ilaihi turja'un, kembali pada Allah, selesai. Baru tadi semua. Innalillah, segalanya milik Allah. Wa inna ilahi raji'un, semua milik Allah, harus kembali pada Allah. Maka di alam dunia ini kita akan dihadapkan sesuatu dualisme. Siang, malam, bangun, tidur, hidup, mati. Tadi kelapangan, kesempitan. Tapi kita diajarkan setan, malaikat. Kalau kita benci iblis, tapi cinta malaikat, belum selesai tugas kita. Kita suka siang, benci malam. Berarti belum paham kita. Kita suka untung, benci rugi. Belum paham juga kamu hidup itu. Tadi suka semua, ya. Kata Abah juga. Kamu senang ke lapangan, benci kesempitan. Kamu belum paham tentang hidup itu sendiri. Tadi semua. Karena sesungguhnya kelapangan itu Allah, kesempitan juga Allah. Allah lapangkan supaya kamu bukan milik kesempitan. Allah sempitkan supaya kamu bukan milik kelapangan. Kamu milik aku, kata Allah. Kamu bukan milik surga, bukan milik neraka. Bukan milik siang, bukan milik malam. Milik aku. Tadi semua. Kamu jadi iblis sekalipun asal kamu sadar. Kamu milik aku dan kamu sami'na wa ata'na padaku, kamu masuk surga dengan kejahatanmu itu, karena tugasmu di situ dan kau istiqomah menjalankan itu. Ini jangan sampai kita jadi ustadz, jadi kiai, tapi hari ini manusia, besok iblis. Nah ini yang nggak istiqomah. Kalau malaikat itu malaikat, tetap saja sujud ya sujud, ruku ya ruku. Kalau iblis ya tadi, jangan pernah iblis itu berpikir baik, namanya juga iblis, karena dia tugasnya di situ.
Tadi semua. Kalau mau jadi iblis, istiqomahlah jadi iblis. Nah, kita manusia diajarkan antara iblis dan malaikat. Tadi semua. Kita akan ngerti ternyata baik dia, buruk pun dia. Ternyata khairihi itu dalang, wasarihi juga dalang. Nah, ini harus pelajaran dalam hidup tadi semua. Maka juga dalam ayat ini sami walladzina yusawwirukum, dialah yang membentuk diri kita dalam kandungan. Ya. Dan proses kita sebelum kita rojiun, siap-siap kita akan mengulang tadi semua. Maka kalau Anda ingin tahu nanti, boleh dibacakan berapa kali kalian pernah landing di alam dunia ini. Sebagai apa perannya? Pernah jadi laki-laki kah? Pernah jadi perempuan kah? Tadi semua. Itulah sahabat di dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa Allah mengajarkan kepada kita adalah tentang sesungguhnya tentang apa namanya yang disebutkan dengan nafsi wahidah itu bukan Nabi Adam. Adalah merupakan hakikat Allah. Nutfah tadi bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Juga demikian pasanganmu. Maka ibaratkan stem-sel, ibaratkan tadi sel yang memecah. Menjadikan spermatozoa atau menjadi ovum. Menjadikan unsur X atau unsur Y. Menjadi awewe atau jadi lelaki. Lelaki awewe itu mah hanyalah penugasan di sini. Ruh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Maka Adam dan Hawa pun ada. Ini mengisahkan tentang Adam yang mengatakan, "Hei Adam, kamu itu dengan Hawa itu kembar." Sebagaimana seorang kembar yang kan ada kembar yang identik, ada kembar yang nggak identik. Dua orang perempuan, istri saya kembar dengan sama. Tapi yang satu hitam, yang satu putih, nggak ada masalah, itu nggak identik namanya. Ada lagi kembar, satu laki-laki, satu perempuan, berarti nggak identik. Adam dan Hawa, sahabat itu dilahirkan kembar, punya ibu dan bapak yang sama. Maka itulah kenapa Nabi Adam itu punya anak semua kembar. Qabil dengan Ikrimah, Habil dengan Labuda, Sis dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir tuh jangan dikira, kalau yang mufasirinnya baru sampel kepada tafsir Malakut, ya baru tahu Nabi Adam itu punya anak sekian, yang satu tunggal Nabi Sis. Nah, tadi belum selesai baca tafsirnya. Itu ada Nabi Adam itu semuanya kembar. Ya. Dan hanya Sis dan Khidirlah yang laki-laki dan laki-laki yang lain, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Tadi semua, ya. Pahami. Dan disitulah kita akan bisa melihat genetika yang muncul pada Labuda. Padahal sama-sama anak Hawa dan Adam seolah-olah. Tapi Labuda adalah bentuknya pendek, mukanya lebar, bibirnya jebleh, itu kan Labuda itu. Badannya gemuk, tadi semua. Kayak si Fiona dalam film Shrek, bayangannya begitu. Tapi Ikrimah itu langsing, hidungnya mancung, wajahnya cantik, rambutnya ibaratnya ini semua. Inilah tentang genetika. Yang dia itu akan turun, karena dia itu berasal dari genetika sebelumnya. Nabi Adam dan Hawa itu hanya menyalurkan. Maka ibumu, bapamu hari ini adalah hanya ibumu dan bapamu untuk hari ini. Nanti udah lain lagi. Maka jangan terjebak di situ juga. Tadi semua. Pahami ya. Kemudian juga antara Qabil dan Habil. Habil itu seorang pemuda yang ganteng. Hidungnya mancung. Wajahnya tampan. Sabar. Lembut. Qabil sebaliknya. Badannya gede, badannya berbulu. Tadi semua Qabil itu. Serem, kayak Labuda. Ini sesungguhnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa bisa jadi dalam rumah tangga kita, anak kalian yang satu cakep, yang satu tidak cakep. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang dilahirkan oleh kalian, tapi adalah orang-orang dulu yang akan kembali melanjutkan perjalanan menjadi anak kalian hari ini. Bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Maka tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari nafs yang hidah itu termasuk wa khalaqa minha zawjaha, termasuk pasanganmu. Tadi semua. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tuh. Bagaimana tentang Allah bagi sesungguhnya ada raqibun atidun pada diri kita, akan mencatat setiap perjalanan itu.
Ya. Kemudian juga harus dipahami oleh kita tentang Al-A'raf ayat 11, sahabat. Ya. Dalam Al-A'raf ayat 11 kemarin kita juga sudah bahas bahwa Nabi Adam itu adalah sama seperti Nabi Isa adalah ada diciptakan dalam kandungan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sama kayak tadi perimpangnya. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tadi semua. Ini sedang bicara Nabi Adam dalam kandungan ibunya. Tadi semuanya. Pada saat dibentuk. Walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami telah menciptakanmu. Ya. Sawwarnakum, dan kami bentuk tubuhmu. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nah, ini harus dipahami secara syariat dan hakikat. Itu bicara tentang ruh dan jasadmu sesungguhnya. Tadi semua. Maka seolah-olah maka di situ ada malaikat, ada ruh, ada Adam, ada Allah. Ada hidup, ada malaikat nanti akan tunduk pada hidup setelah ruh ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Sujud itu maksudnya adalah apa? Bukan sujud kayak sholat. Adalah nurut. Siapa malaikat itu? Yang nurut pada hidupmu. Matamu, penglihatanmu, mulutmu. Tadi semua. Kaki dan tanganmu. Kecuali nafsumu yang tidak bisa mau sujud pada. Aba wastakbaro. Nah itulah yang sombong. Jasad. Maka itulah sahabat kenapa nanti Abah sudah banyak bahas sesungguhnya musuh kita adalah jasad. La hijabaka illa biwujudika. Itulah hakikat siapa? Namrud. Itulah hakikat Fir'aun. Itulah hakikat iblis. Itulah hakikat ikan nun. Itulah hakikat buha pada Ashabul Kahfi yang akan menelan jiwa yang terkubur di dalam tubuh ini. Makanya ayo bangun tidurnya. Tadi. Bangun tidurnya. Ya. Maka di dalam ayat ini jelas. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ditegaskan sesungguhnya bukanlah sebuah kecelakaan, bukanlah sebuah, tetapi sebuah rancangan. Dan inilah sahabat tentang siapa keturunan Nabi Adam sesungguhnya adalah merupakan Homo erectus, makhluk purba, manusia Jawa. Dan ternyata itu adalah yang paling awal itu adanya manusia itu di Indonesia. Makanya Homo mojokersis, Homo wajakensis, Homo solensis, Homo floresensis, Homo setiap daerah. Ada yang ditemukan 1,5 juta tahun yang lalu di mana? Di Flores. Di Flores itu sudah ada manusia purba 1,5 juta tahun yang lalu. Di Sungai Bengawan Solo pernah digali, ditemukanlah manusia-manusia tengkorak-tengkorak yang sudah berusia 1 juta tahun yang lalu. Sementara Nabi Adam baru 9.000 tahun yang lalu. Manusia modern itu baru 9.000 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya adalah makhluk-makhluk adalah tadi. Wajahnya seperti kita tapi dia lebih lebar. Jidatnya lebih nong-nong. Karena kita makhluk itu berproses. Akan mengalami evolusi. Kata Abah juga makin ganteng, makin ganteng. Kenapa anak-anak muda sekarang makin ganteng? Dulu yang cantik kayak anak kita itu dulu tuh jadi bintang film. Sekarang udah biasa di kampung aja cantik-cantik. Karena makhluk itu akan rotasi. Dulu sahabat ikan hias itu hanya beberapa warna aja. Sekarang ikan hias macam-macam. Dulu bunga hias itu hanya bunga ros, bunga apa hanya 2 warna. Putih kalau enggak pink, merah. Hari ini ada oranye, ada silver, ada ini, ada itu. Ada hijau, plat kuning, hijau plat ungu, hijau plat apa. Karena semua makhluk itu akan terus memperindah dirinya, sahabat. Ya, pahami. Maka inilah, sungguhnya Quran sudah menjelaskan begitu banyak tentang reinkarnasi. Kelahiran kembali ulang manusia. Maka manusia akan kembali menerima surga atau neraka dalam kehidupannya di sini. Maka inilah semakin apa yang sudah Abah temukan, pahami bahwa sesungguhnya setiap makhluk akan melakukan perjalanan dan dia tidak akan sampai kepada Allah sampai dia menemukan hakikat dirinya. Tadi semua ya. Dalam ayat ini bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Inilah Allah sudah memberikan kabar jauh sebelum rencana penciptaan.
Wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min tin. Tuh. Tapi tin, tanah itu adalah dari mana? Saripati tanah yang dimakan oleh ayah, oleh ibu. Dari karedok, dari lotek, dari ini, dari itu semua. Kemudian menjadi sperma. Itulah nutfah. Maka dalam nutfah itu ada wadi, madi, mani, manikam. Ya, ada unsur narun, hawaun, maun, turabun. Yang masing-masing ada udah siapkan nerakanya. Neraka panas, neraka dingin, neraka gelap, neraka. Itulah narun, hawaun, maun, turabun. 4 unsur tadi. Nutfah jadi nuktoh, nuktoh jadi alakoh, alakoh jadi mudgoh, mudgoh, mudgoh jadi idham. Kemudian tiupkan ruh, nafah, tupihi miruh. Hiduplah dari semua para malaikat. Tunduk pada hidup dari semua. Tangan kamu tidak pernah melawan kan? Pada saat kaki kamu ingin makan, kaki kamu nggak pernah pergi ke WC kan? Tapi tunduk pada kamu. Begitu hatimu ingin makan, kakimu akan ngantarmu kemana? Ke ruang makan. Nggak pernah kamu perang. Kata kaki saya pengen ke WC. Nggak pernah. Itulah malaikat. Makanya jangan susah-susah cari malaikat dari semua. Apa yang tunduk pada hidupmu itulah yang disebut malaikat. Tapi ada yang tidak tunduk pada dirimu. Apa itu? Nafsumu dan jasadmu. Yang selalu ingin enak, tidak mau nggak enak. Ingin menang, nggak mau kalah. Selalu ingin sesuai keinginannya. Nggak peduli. Walaupun harus melabrak keinginan orang lain. Itulah iblis sesungguhnya. Ya makanya bicara iblis, ya kita. Bicara Allah, ya kita. Bicara Jibril, ya kita. Bicara Musa, ya kita. Bicara Isa, ya kita. Bicara Muhammad, ya kita. Bicara Namrud, ya kita. Fir'aun, ya kita. Sama. Gua Ashabul Kahfi, ya tubuh kita. Sama semua. Hanya namanya saja. Kata Abah juga. Ada peran, ada sosok. Ngomongin sosok, bisa ganti-ganti. Peran, ya kita lah peran. Semua akan kita perankan. Tadi semua ya. Maka ayat ini menjelaskan, kata malaikat, jangan ya Allah. Tadi, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kurang apa? Kami udah sujud tasbih padamu. Buat apa bikin makhluk itu? Maksud yang dimaksud oleh malaikat itu makhluk sebelum Homo sapien, sebelum yaitu Homo erectus, kakek moyang Nabi Adam, yang volume otaknya itu baru 800 gram. Sementara kita sudah 1500 gram. Maka inilah Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, hei malaikat, kata Allah, dulu tuh yang aku buat sebelumnya, yang mirip kayak Adam, di tes DNA-nya mirip, badannya berdiri, tapi dia ininya agak nong-nong, lebih mirip monyet daripada orang. Tadi semua, ya mereka berantem dulu. Maka disinilah malaikat menolak, jangan. Dulu juga ribut, dulu juga berdarah-darah. Nah, walaupun hari ini kalau Abah lihat, wujudnya sih bagus, sudah Homo sapien. Tapi kelakuannya masih Homo erectus. Tadi, sifat binatangnya masih muncul dari keturunannya dulu. Tadi, binatang, tadi semua. Itulah kata Allah, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi, bukan insan, bukan nas. Orang, ada manusia, kata Abah. Maka tadi nggak ada manusia hutan, yang ada orang hutan. Tapi mau nggak mau kita sadar sesungguhnya kita berasal dari situ. Pahami ya sahabat, pahami. Ya, marilah kita hari ini adalah mengadakan perubahan tadi semua. Allah sudah berkata surat Al-Baqarah 30 ini tentang makhluk yang sebelum Nabi Adam. Itulah cikal bakal nenek moyang Nabi Adam. Bahkan nanti sahabat dalam ayat yang lain Abah bisa temukan, itu Qabil setelah membunuh Habil pindah ke kampung sebelah kawin. Berarti sesungguhnya sudah ada orang-orang tapi bukan manusia tadi semua. Kayak hari ini banyak sih adalah manusia, tetapi adalah sesungguhnya jiwanya masih orang. Apa itu ciri orang itu tadi? Hatinya mati. Tadi semua. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yabsuruna walahum adanun la yasma. Dia tuli telinga batinnya, buta mata batinnya. Karena hatinya tidak pernah digunakan tadi. Kayak taklid, Quran, bambu. Begitu orang bikin ayakan bingung sendiri dia. Ini banyak orang kayak sekarang. Ngomong Quran, kembali ke Quran. Dia nggak ngerti bagaimana cara kembali ke Quran.
Tadi semua. Baik ya sahabat, jadi intinya bahwa siapakah nenek moyang Nabi Adam adalah Homo erectus tadi semua. Besok kita akan lebih pertegas atau insya Allah nanti malam ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya adalah nenek moyang kita adalah dan kita pun akan terus mengulang. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, sebelum kamu mirip seperti aku, taholaku bi ahlakillah, sabarnya kamu, sabarnya aku. Tadi semua. Kamu penyayangnya aku. Tadi semua. Ikhlasnya kamu, ikhlasnya aku. Syukurnya kamu, syukurnya aku. Kamu tidak akan bisa pulang, kata Allah. Maka dunia ini adalah merupakan kawah canda di muka, tempat kita latihan di alam dunia ini. Maka ayo, berproseslah dan teruslah berubah. Jadikan setiap hari kita menjadi manusia, bukan orang. Karena banyak orang tapi belum jadi manusia. Tadi semua. Ya. Inilah tentang Quran, tentang Homo sapien dan Homo erectus. Nanti Abah akan bukakan lagi tentang fakta-fakta ilmu pengetahuan, sahabat. Ya. Maka hari ini tentang kasus nasab, tentang DNA, itulah kenapa ahli DNA bingung. Ternyata DNA manusia. Oh, kenapa kalau seandainya hanya berasal Nabi Adam, kenapa DNA-nya Afrika beda? DNA-nya Eropa Selatan beda. Kenapa yang Amerika Latin beda? Oh, berarti nenek moyangnya juga beda. Ya, inilah yang harus dipahami. Ya. Termasuk juga udah tes DNA para habaib itu. Ternyata Asyegab beda dengan Al-Haddad. Al-Haddad beda dengan Al-Jupri. Al-Jupri, ya, berarti nenek moyangnya beda. Jadi jelas dari mana? Dari Duriat Rasul. Maaf. Ya, contoh. Itulah yang harus dipahami tentang bagaimana proses dari semua. Ya. Itu saja barangkali sahabat, terima kasih. Mohon maaf tadi malam ya, tadi semua. Ini karena hujan berisik, Abah tidak dengar. Terima kasih semua kepada semuanya. Yang Abah sampaikan semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna pada kita semua. Dan ayolah, setiap hari mari kita tingkatkan kesadaran kita adalah semua adalah agar kita adalah bisa kita paham ya. Terima kasih. Jangan takut dalam kehidupan tadi semua. Percaya sama Abah dari semua ya, insya Allah semuanya baik-baik saja. Hanya hidup itu hanya akan mengulang. Maka kalau ingin nikmat dari kehidupan yang datang, ayolah buat bukumu hari ini yang terbaik. Bagaimana cara buat buku yang terbaik? Tadi buatlah buku yang penuh dengan kemaafan, kasih sayang, cinta. Putuskan segala benci, dengki, iri, karena itu sifat binatang pada diri kita. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.